Good morning students. How are you? Materi kita pada hari ini mengenai pola pengembangan teks eksplanasi. Sebelum Miss menjelaskan apa saja pola-pola pengembangan teks eksplanasi, siapa di antara kalian sudah tahu, nak? Silakan dijawab, nanti Miss akan berikan nilai tambahan. Ada dua pola pengembangan isi teks eksplanasi. Yang pertama, pola kronologis atau proses adalah teks yang disusun berdasarkan urutan waktu yang menjelaskan suatu proses terjadinya fenomena atau bagaimana urutan kejadian suatu peristiwa. Jadi maksudnya di sini, nak, ketika kamu membuat sebuah teks eksplanasi mengenai gempa bumi, tsunami, banjir, kamu harus menjelaskan prosesnya, nak, urutan peristiwanya. Mengapa terjadi banjir? Yang pertama, karena faktor orang membuang sampah sembarangan. Lalu dia membuang ke sungai. Lalu semakin banyak yang membuang sampah sembarangan, akan terjadi banjir di mana-mana. Jadi kita sebagai anak-anak bangsa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi mulai sekarang buanglah sampah pada tempatnya. Nak, paham? You understand? Kita akan masuk yang bagian B. Pola kausalitas atau sebab akibat adalah teks yang disusun berdasarkan hubungan sebab akibat yang menjelaskan mengapa atau bagaimana suatu peristiwa atau fenomena terjadi. Ketika kamu membuat sebuah teks eksplanasi mengenai gempa bumi, mengenai banjir, mengenai kenakalan remaja, mengenai tsunami, mengenai gunung meletus, mengenai badai, kamu harus membuat apa saja sebab akibatnya. Contohnya, ketika kamu melihat anak yang mengalami kenakalan remaja, apa sebabnya? Sebabnya karena kurang perhatian dari orang tua, sehingga anak itu di sekolah semakin bandal, malas mengerjakan PR. Atau kamu ingin menganalisis sebab akibat banjir yang membuang sampah sembarangan ke sungai, ke parit, atau ke bagian selokan lainnya. Jadi akan mengalami kebanjiran. Dari faktor itu terjadilah banjir. Orang lain akan merasakan dampak banjir. Nak, paham? You understand? Selanjutnya kita akan masuk fungsi teks eksplanasi. Di sini, nak, ada 4 fungsi teks eksplanasi, yaitu pertama, menjelaskan bagaimana proses kerja sesuatu. Kalau kamu ingin membuat teks eksplanasi mengenai fenomena alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, kamu harus mengetahui, nak, prosesnya. Proses gempa bumi, terjadinya fenomena alam yang dapat merusak bangunan, rumah, atau kamu ingin menganalisis mengenai banjir. Apa saja prosesnya, nak? Prosesnya ketika banyak orang membuang sampah sembarangan, lalu dia tidak membersihkannya, membuang sampah ke parit, ke selokan, bahkan ke sungai, akan mengalami banjir. Dari banjir akan mengalami penyakit yang dapat merusak kesehatan manusia. Paham, nak? You understand? Yang bagian B, menjelaskan alasan mengapa sesuatu dapat terjadi. Mungkin terlintas dalam pikiran kamu, mengapa terjadi banjir? Pasti kamu akan mencari tahu apa sebabnya, apa akibatnya. Lalu kamu mewawancarai orang banyak
Mengapa kamu kebanjiran? Lalu dari data-data yang ada, dari koran, dari televisi, dari buku, dari majalah, kamu akan tahu faktor banjir karena membuang sampah sembarangan. Jadi kita harus membersihkan sampah, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Atau kita harus meninggikan rumah kita supaya tidak mengalami banjir. Atau berbagai macam lainnya. Sesuai dengan kemampuan kamu membuat teks eksplanasi. Paham nak? You understand? Oke, yang ketiga, menjelaskan pendekatan yang paling memungkinkan untuk memecahkan masalah. Ketika kamu sudah membuat sebuah teks eksplanasi mengenai sampah, banjir, tsunami, badai, kenakalan remaja, dan berbagai macam lainnya, kamu harus tahu nak memecahkan masalahnya. Kalau kamu sudah tahu itu banjir, bagaimana caranya nak? Kamu harus mengajak orang banyak untuk tidak membuang sampah sembarangan, atau kamu membantu orang yang mengalami kebanjiran untuk membersihkan rumahnya, atau membantu pemerintah untuk memberantas orang membuang sampah sembarangan. Jadi pecahkan masalahnya, berikan solusinya nak, solusi yang positif yang dapat membantu orang banyak. Yang bagian D, membandingkan bersama dan juga perbedaan. Mungkin terlintas dalam pikiran kamu persamaan fenomena alam yang dapat merusak alam sekitar. Perbedaannya ya mungkin gempa bumi, tsunami, banjir, kenakalan remaja itu memiliki perbedaan. Memang dari sudut pandang persamaannya terjadi fenomena alam, tetapi perbedaannya kerusakan, kerugian berbeda-beda. Oke nak, you understand? Paham? Oke, kita akan masuk struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum. Bagian ini memuat tentang penjelasan umum yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang tengah dibahas. Saat ini yang lagi isu-isu hangat terjadinya nak, mengenai gempa bumi, gunung meletus. Kamu bisa mengambil atau menjelaskan mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi saat ini. Kamu bisa membaca dari buku atau menonton televisi atau melihat majalah atau melihat koran. Kemudian kamu menganalisis, kamu ambil pernyataan umumnya nak, agar data kamu kuat, agar data kamu lengkap dan jelas. Oke, kita akan masuk B. Deretan penjelas adalah menjelaskan mengenai sebab dan akibat dari suatu fenomena. Penjelasan ini disusun secara berurutan sehingga dapat menjelaskan fenomena dari awal kejadian hingga akhir. Kalau suruh kamu untuk menganalisis gempa bumi, banjir, tsunami, badai, kenakalan remaja, kamu harus tahu nak, awal kejadian banjir, membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke parit, membuang sampah ke selokan. Akhirnya akan terjadi banjir di mana-mana. Akan membuat kesehatan orang menurun karena akan mengalami kebanjiran dan berbagai macam lainnya sesuai dengan fenomena alam yang akan kamu jelaskan dan akan kamu bahas di PR kamu. Kemudian di sini interpretasi penutup dalam sebuah teks eksplanasi. Ketika kamu sudah menganalisis mengenai banjir, kamu harus mengambil penutupnya nak. Menurut saya sebagai generasi penerus bangsa atau sebagai anak bangsa, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena akan merusak kesehatan kita, dapat membuat banjir. Jadi kita harus mencegah atau tidak membuang sampah sembarangan. Oke, di sini nak kita akan masuk cara membuat teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik. Topik yang dianggap menarik, pastikan juga kamu menguasai topik yang akan kamu bahas. Jadi ketika kamu membahas topik mengenai kenakalan remaja, kamu analisis nak, kenakalan remaja ini apa saja? Apakah bolos sekolah atau melawan guru atau tidak mematuhi peraturan guru atau tidak memakai seragam sekolah, atau kamu menganalisis mengenai gunung meletus, atau kamu membahas mengenai badai, atau kamu membahas mengenai tsunami dan berbagai macam lainnya. Pastikan diri kamu kuasai topik yang akan kamu jabarkan atau kamu pahami.
Oke, yang bagian B, menentukan kerangka. Kerangka merupakan pola awal dari teks yang harus kamu ikuti. Kamu buat kerangkanya, nak. Pertama, kamu membahas banjir, pengertian banjir. Yang kedua, dampak banjir. Yang ketiga, dampak negatif banjir. Yang keempat, solusi dari banjir. Jadi kamu harus tahu, nak, pola awal dari teks yang akan kamu analisis. Kemudian C, pengembangan. Kamu bisa mengembangkan paragraf sesuai dengan data dan fakta ilmiah dan sumber yang terpercaya. Tahu pengertian fakta, nak? Fakta adalah kejadian yang sebenarnya. Fakta ilmiah sesuai dengan ilmu yang kamu peroleh. Jadi sumber yang terpercaya itu bisa dari televisi, dari koran, dari buku, dari majalah, atau berbagai hasil wawancara kamu. Jadi kamu kerjakan sesuai dengan pengamatan kamu, dengan penelitian kamu, dan hasil wawancara kamu. Oke, demikian pembelajaran kita. PR kamu buat satu topik teks eksplanasi yang kamu ketahui. Buat topik yang menarik dan sesuai pemahaman kamu. Oke, demikian pembelajaran kita. Tetap jaga kesehatan ya, nak. Tetap memakai masker jika pergi dengan keperluan mendadak. Oke, tetap jaga diri kamu. Oke, shalom. Tuhan Yesus memberkati.